Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada yang berkata bahwa gimana ya kalau kita sebagai perusahaan yang sudah ISO, kontraktor yang sudah ISO, tapi kita mengikuti bidding dengan klien yang belum ISO. Teman-teman, di sini ada sedikit masalah. Ketika seorang kontraktor atau sebuah kontraktor yang sudah ISO harus menjalankan atau harus ikut bidding di di klien yang belum ISO. Ini berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena possibility kita kalah besar. Jadi kalau kita nekat sebagai kontraktor ISO ikut ke klien yang belum ISO, sebaiknya pikirkan lagi. Tetapi teman-teman semua, kalau kita seandainya memiliki klien yang non ISO dan kita harus ikut bidding, ya harus ikut gitu ya, maka kita harus longgarkan sistem ISO kita. Jangan kita rigid menggunakan standar prosedur di dalam ISO tersebut. Dimungkinkan apa tidak? Mestinya harus ada semacam guidance yang mengatur itu dimungkinkan. Di dalam kaidah hukum Islam, ketika kita longgar, maka hukum itu akan menyempit. Artinya hukum itu akan masuk kepada aturan yang rigid. Tetapi ketika kita sempit, maka hukum melonggar. Jadi sekali lagi, ketika kita longgar, hukum menyempit sesuai dengan kaidahnya. Tetapi ketika kita sempit, maka hukum itu akan melonggar. Itulah yang disebut rukhsah, keringanan. Kalau nggak bisa sholat berdiri, boleh sambil duduk. Nggak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Itu rukhsah. Hukum akan melebar. Ketika kita ISO, perusahaan ISO mengikuti biddingnya non ISO, maka kita harus memiliki guidance di dalam company standard kita. Kita bisa menurunkan cara-cara melakukan bidding yang non ISO. Apa contohnya? Nah, contohnya begini teman-teman. Ada beberapa guidance di dalam perusahaan kita yang harus kita ringankan, kita rukhsahkan, kita longgarkan. Tiap perusahaan tentu lain-lain. Ya, tetapi yang akan membuat costing, yang akan membuat schedule panjang di dalam pengerjaan proposal, maka itulah guidance itulah yang harus kita simplify. Ya, sebagai contoh, tahapan-tahapan tender dari masing-masing ya, yang harus dilalui, prosedur birokrasi, potong. Analisa risk, ya, analisa risk mungkin kita harus potong juga, nggak usah terlalu detail. Analisa risk itu kalau dibahas panjang, padahal kita hanya berbicara 2-3% dari direct cost. Kemudian yang ketiga, keharusan untuk menggunakan quotation pada harga-harga bidding EPC. Ya, nggak perlu. Gantinya apa? Gantinya pakai research and development cost. Makanya harus ada perusahaan, dalam sebuah perusahaan ada departemen research and development yang dia akan terus menganalisa cost-cost yang ada, cost material maupun manpower, sehingga akan tetap terjaga competitiveness-nya, tapi juga akan tetap aman bagi perusahaan kita tanpa kita harus cari quotation keluar yang akan memakan waktu lama. Kemudian prosedur-prosedur lain disimplify. Ya, saya kira itu mungkin yang paling penting. Dan nanti pada saat kita melakukan estimasi, ya, estimasi seperti apa yang harus kita lakukan untuk perusahaan atau untuk bidding-bidding yang cepat, nanti kita akan lebih jelaskan lagi di session berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.